Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingatkan ya untuk memakai masker, walaupun saya di sini juga tidak memakai masker karena memang agar lebih terlihat dan juga suaranya lebih jelas. Tapi saya himbau kalian untuk tetap memakai masker, gitu ya. Ada yang belum pakai masker? Maskernya di mana, Farhan? Di kelas. Bisa diambil dulu nggak apa-apa? Boleh diambil dulu, silahkan. Ya, sambil menunggu Farhan, saya cek juga kehadirannya terlebih dahulu ya. Kehadirannya dimulai dari Aldino, Amanda, Amel, Arya, Asila, Davaldo, Dea Arinda, Erik, Desi, Feriza, Gofarur, Gias Dwi, Ibrahim, Intania Ratu, Kanadia Abdun, Khairul Hamilatun, Lingga Yanuar, Lukfiatin, Mai Fariski, Muhammad Farhan Putra, Muhammad Davi, Muhammad Farhan Setiawan, tadi ya yang ambil masker ya, Muhammad Jayyid Jidan, Naila Nur Fadila, Nindya Aulia, Nirmala Lintang, Nur Aini Fajar, Putri Halira, Rifatus Solihah, Riri Septianingrum, Rizky Ramadan, Safira Rizky, Sujud Randy, Trifosa, Windy, dan Yuli. Ya, nihil ya. Ya, habis istirahat sudah makan semuanya? Sudah ya, makan apa hari ini tadi? Risa ya, disponsori sama Lingga ya. Semoga karena kalian sudah makan, minum sudah juga ya. Artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sudah piket kelas ya tadi ya? Di laci-laci sudah dicek tadi, alhamdulillah. Nah, saya mau mengingatkan materi yang telah kita pelajari kemarin ya. Kita kemarin sudah mempelajari sistem apa? Sebelumnya reproduksi ya. Kalian sudah belajar tentang sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan itu terbagi ya, terbagi dulu. Nah, istilah-istilah, saya mau mengingatkan kalian kepada istilah-istilah yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang pertama adalah ovulasi ya. Masih ingat, siapa yang masih ingat ovulasi itu artinya apa? Ya, pelepasan oosit berapa bulan sekali? Ya, 1 bulan sekali yang keluar dari ovarium. Oke. Setelah terjadi ovulasi, oosit sekundernya ini kan terlepas ya. Nah, kemudian dia akan menanti siapa sebenarnya? Sel sperma ya. Kalau sudah ketemu dengan sel sperma akan jadi apa? Iya, jadi janin, terjadi fertilisasi, kemudian jadilah janin. Tapi kalau dalam bulan tersebut tidak terjadi atau tidak bertemu dengan sperma, apa sih yang akan terjadi? Iya, menstruasi. Berarti kalian sudah tahu ovulasi, kalian sudah masih ingat tentang menstruasi, terus nanti ada tahapan juga yang dikenal dengan nama fertilisasi ya.
Artinya apa fertilisasi? Ya, aja, Pak. Pembuahan. Apa oleh apa? Ya. Iya, sel sperma, oleh sel sperma membuahi oosit sekunder. Nah, itu tadi semuanya berkaitan dengan reproduksi ya, reproduksi. Kita pasti sepakat bahwa setiap makhluk hidup itu pasti mengalami reproduksi ya kan ya? Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi tidak terkecuali pada manusia. Kira-kira tujuan dari reproduksi itu apa sih? Memperoleh keturunan. Apa akibatnya kalau misalnya reproduksi itu tidak terjadi? Punah ya. Kalian nggak mau kan ya manusia punah ya? Iya. Nah, maka dari itu nanti pada saatnya ya, pada saatnya itu kapan kalian? Iya, pada saat kalian sudah menikah ya, karena kita manusia, kalian sudah menikah, kalian nanti bisa bereproduksi ya, gitu. Hanya saja nanti reproduksi itu pada manusia perlu nggak reproduksi pada manusia itu kita atur menurut kalian? Perlu ya. Kenapa perlu diatur? Gimana Amanda? Ya, untuk menjaga populasi manusia. Apalagi kita harus mengaturnya ya, jaraknya harus diatur ya. Ya, agar tidak terlalu tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu banyak. Baik. Nah, hari ini kalian kita akan belajar tentang bagaimana cara-cara mengatur dari proses jarak kelahiran ya dengan terlihat ya di depan ya dengan metode kontrasepsi. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini tuh ada 3. Nantinya kalian melalui diskusi dan pembelajaran berbasis masalah, nanti saya akan memberikan masalah, kalian dapat kalian nanti dapat menganalisis penerapan prinsip reproduksi. Kemarin kan yang ovulasi, menstruasi, dan lain sebagainya itu adalah prinsip reproduksi ya. Kalian nanti dapat menganalisisnya terhadap metode kontrasepsi nanti bagaimana. Kemudian melalui diskusi dan pembelajaran berbasis masalah, kalian juga diharapkan dapat mengklasifikasikan metode kontrasepsi. Karena metode kontrasepsi itu banyak sekali caranya. Kalian nanti di awal harus bisa mengkategorikan atau mengelompokkan, mengklasifikasikan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat merekomendasikan berdasarkan kasus atau permasalahan yang saya berikan nantinya, itu metode kontrasepsi yang tepat itu kira-kira apa atau bagaimana caranya, dan kalian dapat mengaitkannya dengan prinsip-prinsip reproduksi. Paham? Sudah siap ya sekarang ya? Ya. Nah, berikutnya tetap saya menyampaikan dulu manfaatnya ya. Manfaat kalian mempelajari ini, walaupun saat ini saya yakin kalian semua belum menikah ya. Ya, belum menikah dan belum bereproduksi. Nah, saya harapkan ilmu ini tidak disalahgunakan, tetapi nanti kalian akan bermanfaat sekali pada saat kalian sudah berkeluarga, membangun keluarga kalian, membangun keluarga kecil kalian, atau keluarga besar juga nggak masalah, dan dapat menyiapkan generasi yang terencana dengan baik ya, secara finansial, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya adalah melalui metode kontrasepsi gitu ya. Nah, sebelumnya saya tayangkan dulu sebentar suaranya. Belum ya. Saya ulangi. Sorry. Ya, silakan disimak. Ini hanya gambaran saja sih.
Nah, bayangkan ya nantinya misalnya kalian punya balita itu nggak hanya satu dalam sekali waktu ya. Ini akibat tidak menjaga tadi jarak kelahiran. Repotnya seperti apa? Mungkin satu saja sudah repot sekali karena baru pertama kali menjadi seorang ibu maupun ayah gitu ya. Apalagi kalau balitanya terlalu banyak. Pasti akan repot sekali ya kalau kalian hanya berdua dengan pasangan kalian nantinya. Nah, di pembelajaran ini saya tekankan sekali lagi, kalian belajar untuk nanti pada saat kalian berkeluarga. Nah, hari ini kalian akan bekerja secara berkelompok ya. Secara berkelompok, saya akan menampilkan terlebih dahulu materinya. Nah, ini kemarin masih ingat ya tentang perjalanan sperma ya, perjalanan sperma dari tubuh pria ya. Karena yang menghasilkan sperma ini laki-laki kan ya. Ya, yang perempuan enggak kan ya? Ya, perjalanan sperma itu sebenarnya hampir seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke tujuannya. Kalau sperma di sini tujuannya siapa? Oosit sekunder ya, oosit sekunder, tujuannya oosit sekunder. Sama kalau kita sedang melakukan perjalanan tujuannya misalnya ke pasar. Nah, kalau ada halangan selama perjalanan menuju ke pasar, kita bisa saja tidak jadi ke pasar ya kan ya. Nah, sama sperma ini kalau ada halangannya, dia bisa juga tidak jadi ketemu dengan oosit sekunder. Kalau tidak jadi ketemu, terjadi kehamilan enggak? Nah, enggak. Nah, segala rintangan yang dialami oleh sperma itu kita kenal dengan nama kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini biasanya memang disengaja ya, karena untuk menyiapkan generasi terencana. Dari kata kontra dan juga konsepsi. Kontra itu artinya melawan ya, melawan, konsepsi artinya kehamilan, artinya segala upaya untuk melawan kehamilan. Ini tadi untuk membentuk keluarga yang bahagia, walaupun definisi bahagia itu bukanlah yang anggota keluarganya sedikit ya, tapi yang memang kalian siap secara finansial, ekonomi, kesehatan. Kalau siapnya banyak, ya nggak apa-apa banyak. Tapi kalau siapnya baru anggota keluarganya sedikit, ya sudah sedikit dulu, baru nanti dipersiapkan untuk menjadi lebih baik lagi ya. Gitu. Nah, apakah antara pasangan satu, misalkan nih ya, ini dibayangkan aja kalian sudah punya pasangan ya misalnya ya. Kalian sudah punya pasangan, antara pasangan satu dengan pasangan yang lain, apakah bisa menggunakan metode kontrasepsi yang sama? Tidak ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, ini dia ya. Kenapa tidak? Coba dibaca yang keras bagian bawah di sini ya. Ya. Ya, efektivitas. Efektivitas dapat mencegah kehamilan atau enggak, dapat mencegah PMS. PMS itu apa? Ya. Penyakit menular seksual. Itu saya keliru, penyakit menular seksual harusnya ya. Nah, kemungkinan ada terjadinya efek samping antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa beda-beda. Atau bisa juga rencana kehamilan selanjutnya atau kenyamanan pribadi. Ada orang yang nyaman dengan kontrasepsi A, ada yang nggak nyaman, tapi nyamannya dengan kontrasepsi B. Sujud sama Lingga, halo, ngantuk? Semangat ya, tetap semangat ya. Ini saya yakin ini akan menarik sekali buat kalian nantinya ya. Nanti loh ya, tapi ya. Oke, berikutnya interaksi obat. Kadang ada beberapa metode kontrasepsi yang menggunakan obat-obatan. Nah, ada orang yang alergi, ada yang tidak gitu ya. Nah, di sini kita kategorikan kategori kontrasepsi di sini berdasarkan tempat dan waktu pencegahan. Mungkin kurang terlihat, tapi nanti kalian bisa akses sendiri linknya kemarin saya berikan ya. Ya,
Di situ nanti ada beberapa cara berdasarkan kapan ini mau dihalangi tadi ya, di jalan mana dia akan dihalangi. Kemudian berikutnya berdasarkan cara atau bentuknya, kontrasepsi dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah ya hormonal. Pada hakikatnya kontrasepsi hormonal ini adalah kontrasepsi yang mengganti-ganti kadar hormon yang digunakan untuk proses kemarin ovulasi ya. Kemarin ovulasi itu tadi. Caranya bisa disimak sendiri nanti. Ada yang ini apa? Jarum, ada yang disuntik, ada yang pil, bahkan ada yang bentuknya ditempelkan, ada yang dimasukkan ke dalam vagina. Kemudian metode barir atau rintangan fisik. Rintangan fisik di sini berarti dihalang-halangi ya. Kalau yang tadi itu hormonal itu biasanya menghalangi ovulasi terjadi. Jadi ovulasi tidak boleh terjadi. Tapi kalau rintangan fisik biasanya yang ovulasi terjadi boleh, sperma keluar boleh, tetapi mereka dihalangi agar tidak bertemu, dihalangi secara fisik. Kalau ibarat jalan tuh jalannya diblokade kayak waktu PPKM dulu itu loh. Nah, diblokade begitu. Ada rintangan fisik yang terjadi pada laki-laki, dilakukan pada laki-laki, ada yang pada perempuan. Ini bentuknya ya. Ya. Lanjut. Ada namanya metode spermisida ya. Dari kayak pestisida ya. Pestisida itu membunuh apa? Ya, membunuh hama ya. Kalau di sini spermisida berarti iya, membunuh sperma ya. Jadi tidak dihalang-halangi, nggak pakai penghalang, tapi sperma yang keluar akan langsung dibunuh. Dibunuh agar tidak apa? Ya, tidak ketemu sama oosit sekunder. Oh ya, tadi ya gambarnya belum. Nah, ini ada yang bentuknya begini, ini spong ya. Jadi kemudian ini macam-macamnya. Lalu ada yang namanya metode alami ya. Yang namanya metode alami artinya tidak menggunakan alat apapun, tidak menggunakan obat apapun, tidak menggunakan hormon apapun, hanya mengandalkan tubuh kita sendiri ya. Cara-caranya apa aja kira-kira? Iya, menghindari hubungan seksual. Kemudian apa lagi? Tidak melakukan hubungan seksual pada tanggal-tanggal tertentu ya, pada kisaran ovulasi. Kita lanjutkan. Ada metode lainnya. Metode lainnya adalah metode-metode yang tidak masuk ke dalam metode-metode tadi. Itu diantaranya adalah operasi bagi laki-laki dan perempuan, atau morning after pill, dan juga IUD ya. Gambarnya seperti ini. Sebentar. Ini IUD ya. Nah, jadi ini kayak logamnya dimasukkan ke dalam rahim. Ini ya. Untuk apa sih ini? Ya, mencegah apa lebih tepatnya? Sperma. Iya betul ya. Siapa namanya? Maifa ya, Maifa. Agar tidak bisa nempel. Apa yang nggak bisa nempel? Masih ingat nggak? Apa? Blastosit. Ya, blastosit ya. Agar ya plasenta nggak bisa membentuk plasenta gitu. Kalau yang ini apa ini? Operasi pada laki-laki atau perempuan? Ya, ini pada perempuan ya.
Terus berikutnya, kalau ini pada, ya ini pada laki-laki ya. Kenapa ini yang laki-laki miris ya? Oke, ini pengantarnya sudah. Nah, kegiatan kita, kegiatan kalian nantinya, nanti akan saya bagikan ya, akan saya bagikan seperangkat alat, bukan seperangkat alat sholat, ya, seperangkat alat tugas ya, ke kegiatan belajar nanti akan saya bagikan. Nah, kegiatan belajarnya nanti terdiri dari, nanti ada stiker ya. Ada stiker, nanti kalian potong-potong, kalian tempelkan. Tempelkan di mana sih nanti? Nanti kalian tempelkan di KB yang kedua. Kegiatan belajar 2. Saya ulangi lagi. Kegiatan belajarnya ada 4. Ada 4 ya. Kegiatan belajar yang pertama, nanti kalian akan, saya minta untuk mengkategorikan. Ini saya bagi dulu ya. Saya bagi dulu agar kalian langsung, oh gini toh maksudnya. Itu saya bagikan. Ini yang kemarin udah kan. Ini aja ya. Ini saya bagikan kayak kemarin. Ini ya. Oke, sudah dapat semuanya? Sekarang stikernya belum ya, stikernya ya. Lingga ngantok, Ling. Oke. Nah, karena kalian sudah menerima semuanya ya, silakan dibuka KB yang pertama ya. KB yang pertama, kemudian nanti kalian ikuti petunjuknya ya, yang KB yang pertama. Terus KB yang kedua nanti kalian nempelin gambar-gambar ini. Tadi kan sudah ada penjelasannya, saya gunakan gambar yang hampir sama gitu. Nanti kalian tempelkan. Terus yang terakhir, KB yang ketiga, silakan dibuka KB yang ketiga, kasus-kasus. Yang kasus-kasus itu. Ada berapa kasus di situ? 6 ya. Kalian ada berapa kelompok? 6. Oke. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas satu kasus. Bertanggung jawab atas satu kasus yang namanya sesuai nama kelompok kalian. Jadi kasus 1 dikerjakan oleh kelompok 1. Tapi kalian juga harus memahami dan mengerjakan paling enggak yang pertanyaan A-nya dari semua milik teman-teman. Ini maksudnya, misalkan kelompok 1 dia ngerjain kasus 1, tapi kasus 2 sampai 6 juga dikerjakan khususnya bagian rekomendasi KB-nya apa, kontrasepsinya apa, gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Dan kegiatan belajar yang keempat itu nanti tidak kita lakukan hari ini, kita lakukan setelah rangkaian diskusi selesai. Jadi untuk hari ini cuma sampai KB berapa? KB 3, oke ya. Berarti sudah bisa dimulai. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita refreshing dulu ya. Semuanya pernah tahu lagu Sedang Apa? Pernah ya? Bisa mainnya ya, saya ingatkan nadanya ya. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Kelompoknya Lingga, sedang apa? Ayo tepuk. Lah sedang apa? Lah sedang apa? Kalian sedang apa? Saya tanya kamu, ayo dijawab. Nanti saya tunjuk kelompoknya gitu. Ya, saya nunjuk kelompoknya Lingga sedang apa.
kelompoknya Zaid. Ya langsung. Kelompoknya Aldino. 1. Ayo kelompok ini. Kelompok ini. Terakhir ya. Oke ya, makasih ya. Nah, ini tadi harusnya di awal saya kasih aturan dulu ya. Aturan biasanya kalau aturan sedang apa ya? Nggak ada aturannya, maksudnya nggak boleh pakai kata apa gitu mungkin ya. Biar kayak agak susah gitu jadinya nanti ada yang kalah lah kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, ini untuk membangkitkan semangat kalian aja. Bisa dimulai ya untuk kegiatan belajar yang pertama. Kegiatan belajar yang pertama di situ petunjuknya sudah dibaca. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. 5 menit. Ini sekarang 10.23 ya, tadi kerjanya 10.22 tambah 5 menit berarti 10.27 ya. Ya, yang KB1 dulu. Kita pastikan KB1 harus benar semua dulu. Gimana sudah kan yang KB1? Kegiatan belajar 1. Kayak yang kemarin aja. Iya. Yang kemarin. Nah, ini loh. Ini udah ya. Yang KB1 udah? Kemarin? Iya, yang kemarin aja. Tadi saya biar itu. Yang kegiatan belajar 1 kesulitan? Enggak. Oke. Kalau butuh referensi bisa akses Microsoft Way-nya kemarin ya. Ya. Gimana? Saya izin bertanya, yang abstinence itu apa, Bu? Abstinence ya. Abstinence
Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali, yang bagus sekali ya. Semuanya abstinen, mungkin ada yang tidak tahu artinya ya. Abstinen artinya berpantang melakukan hubungan seksual. Jadi tidak melakukan hubungan seksual, itu artinya abstinence ya. Oke. Ada lagi? Udah ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya terkait kegiatan belajar 1? 1 menit lagi ya. Yang KB belajar kegiatan belajar 1. Kelompok 1 sudah, KB 1. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 mana sih? Oke. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, saya pengen satu kelompok kelompok mana yang mengklasifikasikan untuk hormonal. Pakai mic yang di belakang itu ya. Ya, kelompok berapa? Diangkat seitunya. Semuanya diangkat. Seitunya diangkat. Oke. Ya, silakan ya. Oke, silakan. Perkenalkan dulu. Yang ini loh. Yang ini yang hormonal disebutkan apa gitu. Udah di on? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Pratiwi, saya dari kelompok 5. Menyebutkan jenis-jenis kontrasepsi dalam kategori hormonal. Ya. Yang pertama yaitu pil KB, ya. susu KB atau implan, KB suntik atau cukup Provera, dan yang terakhir patch atau EVA. Iya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Adakah yang berbeda? Hormonal? Sama ya? Oke ya. Ya, baik, bagus sekali. Jadi kenapa? Yang dari kelompok kami. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 5, kelompok 5 ya. Hormonal itu di sini ada yang bentuknya pil KB. Kemudian ada yang vaginal ring. Ring itu apa sih ring? Cincin ya. Jadi cincin vaginal. Kemudian ada susuk KB. Ya, pakai susuk ini ya. Terus ada KB suntik, disuntik, atau patch. Patch itu kayak koyo ya. Jadi koyonya ditempelkan. Itu adalah KB hormonal. Oke, sekarang kelompok berikutnya yang rintangan fisik atau barier. Silakan. Angkat tangan kelompok siapa? Ya, diambil itu. Ya, diangkat sekalian. On off-nya udah belum? on ininya udah nggak bisa. Bentar misi belum cek. Nah oke, berikutnya yang barir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Susanti dari kelompok 2. Saya di sini akan
membacakan hasil kerja yang pertama dari barir atau rintangan fisik. Ya. Yaitu ada kondom eksternal sama diafragma. Kondom eksternal dan diafragma. Hanya dua ya ini ya. Yang lainnya juga menemukan hanya dua. Oke. Kalau yang kondom berspermisida berarti masuknya apa? Oh iya ya, yang berspermisida ya. Oke, dilanjutkan sekalian yang spermisida kelompok ini. Yang berspermisida hanya satu. Ada empat sih kan. Berspermisida, SCF, ya, sama jeli kontrasepsi. Iya, oke. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti tinggal dua ya, alami sama metode lain ya. Kelompok lainnya siapa? Oke, sini saya operkan. Ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini menjawab tentang resepsi yang melalui metode alami. Metode alami di sini ada dua, yaitu ABK Lember dan abstinens. Ya. Pasti yang lainnya pada tidak tahu abstinens itu apa. Jadi saya jelaskan abstinens itu apa. Abstinens itu sebuah ketabuhan yang sering dilakukan atau menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Nah, kalau begitu tinggal yang terakhir. Ini nggak apa-apa. Ya, oh, kasihan kelompok sana. Yang terakhir adalah metode lainnya ya. Metode lainnya apa? Dinaikkan nggak bisa? Masa? Cek. Oh iya. Cek. Ininya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Fatu Sulima, saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab metode kontrasepsi metode lain, yaitu yang pertama kontrasepsi darurat, tubektomi, IUD, dan juga vasektomi. Oke. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bagus sekali untuk KB atau kegiatan belajar 1. Artinya semua kelompok sudah dapat mengkategorikan atau mengklasifikasikan berbagai metode kontrasepsi ke dalam kelompoknya masing-masing gitu ya. Berikutnya silakan kalian lanjutkan untuk kegiatan belajar 2 yang tabel-tabel itu, dan juga kegiatan belajar yang ketiga ya. Silakan dilanjutkan pakai lembar yang kemarin nggak apa-apa. Ya, ditempel. Gambarnya ditempelkan ya. Stikernya tadi ditempelkan. Silakan bekerja, waktunya 20 menit ya waktunya ya, 20 menit ya. Tak cas dulu Mbak. Tadi. Oke, makasih ya.
Aduh. Gimana? Yang Kondom spermisida. ini diafragma ini. Kilo IUD. Ya, Kondom spermisida ini. nanti dulu coba. Atau ini dipecah nggak apa-apa sih, biar kamu ngerjain ini, ngerjain ini. Ada kesulitan? Yang mana? Ini apa Ibu? Kalender atau pil? Itu pil. Kayak kalender ya? Ya. Gimana kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Yang mana? Boleh tanya loh. Pil KB, menurutmu yang mana? Ini nggak urut sih. Kira-kira yang mana pil KB? Itu suntik. Iya, ini yang darurat. Itu apa? Enggak. Koyo. Ya, betul. Ah, Yuli pinter, Yuli. Wabah ya kalau pengalamannya gini. Sakit apa gimana? Ngelembur mungkin risol 80. Mau cuci muka dulu? Ya, gimana? Itu berpantang, abstinen. Ya. Yang ini tuh, ini apa ini? Iya itu. Yang mana? Ini diafragma. Jadi ini dimasukkan ke alat reproduksi pria, ini ke alat reproduksi wanita. Ya. Ini apa? Saya tadi juga tanya itu. Iya. Enggak, ini tuh iya ini kondom juga ini. Bebas mau dimasukkan kemana? Ya. Oke. Jangan lupa ini juga diisi loh ya. Ini berdasarkan yang warna kemarin loh. Yang kemarin. Pil KB itu diminum apa? Ya diminum. Yang pil KB berarti pilnya diminum. Kalau suntik KB berarti disuntik. Kenapa? Ngapain pakai? Masa? Cepet kering, Bu. Oh gitu. Enggak kok, terus pil KB ditumbuk halus. Masa sih? Paling pil yang lain. Atau sakit perut, Ling? Boleh ke belakang loh, Ling. Lembur Bu bikin risol. Oh, iya. Udah dibagiin kan teman-teman ya? Oke. Iya, sama-sama. Selama ini gimana? Itu kondom. Ya. Iya. Boleh salah satu, nggak apa-apa. Saya kemarin lupa nggak tak kasih tanda. Iya. Jangan lupa yang ininya loh. Ini kan yang ini yang kemarin. Yang itu. Ini.
Sorry. Ini untuk ngerjain ini. Ya. Ya. CC benar. Gak masalah. Oke. Apa-apa. Balik. Udah betul. Iya. Jangan lupa untuk yang efektivitas ini ya. Jangan hanya gambarnya aja, yang efektivitas bisa kalian lihat pada diagram yang kemarin. Yang tadi. Ini ya. Diisi. Diisi ini. Oke. Udah cantik. Ya, sekarang itu efektivitasnya. Yuk, bisa nggak? Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia aja lah. Langsung strip gitu. Strip aja langsung biar cepet. Ya wes gak apa-apa. Strip gitu aja langsung. Nah. Ya. Mana diagramnya? Kan lewat ini ya. Ini untuk penyakit menular seksual. Artinya non itu enggak melindungi ya. Terus kalau yang ini berarti pakai angka. Yang kehamilan berarti pakai angka. Misinya angka ini. Pakai non. Iya. Strip aja, yang non strip aja biar cepat. Ya. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, dianggap sama, nggak apa-apa. Ini yang di sini. Udah turun tidur. Ah? Itu kan ada tadi. Ya, suntik. Ya. Ini kan kemarin udah digunting tuh kayaknya. Dirapiin. Oh. Ya, ya nggak apa-apa.
Kenapa? Nah, itu. Ada yang sudah, halo, ada yang sudah menginjak ke kegiatan belajar 3? Belum, berarti masih yang kegiatan belajar 2 ya? Oke. Perlu tambahan waktu berarti ini? 5 menit ya? Mas pinjem bolpennya dong. Bukan saya. Oke, sambil saya cek ya. Sudah sampai KB 3 belum? Belum. Kenapa? Ayu di 99,7. Sama aja sih. Oh, sama aja. Sama aja. Diafragma. Ini yang ungu itu penggunaan perfect sempurna, mesti nggak ada celahnya. Kalau yang tipikal tuh pada umumnya, penggunaan pada umumnya. udah biarin. Ayo loh dikerjakan lo ya. Kamu nggak bantu. Link. Udah biarin. Ya. Ada kesulitan? Mungkin kurang besar ya? Ya, kecilan. Iya, itu kebesaran. Ada kesulitan nggak? Gimana? Ini loh bukan ada yang efektivitas kontrasepsi mencegah kehamilan. Ya ini kan ada dua angkanya. Ya itu ditulis semua Bu. Dibuat rentang nggak apa-apa ini sampai ini. Oh Jadi yang ungu itu penggunaan secara sempurna, perfect lah ya, tanpa celah. Kemudian kalau yang biru itu typical use itu penggunaan umum. Jadi kalau orang-orang awam pakai ya sekitar itu. Berarti bisa ditulis misal ini 99,5 sampai 99, oh ini angkanya sama ya? Oh sama yang ini Ya. 99,7 sampai 92,0%. Ya, atau 92. Oh iya. Oh iya. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana, sudah bisa? Kenapa? Gak apa-apa.
Ya. Hah? Withdrawal itu coitus interruptus, jadi dilepaskan sebelum pas mau keluar. Nggak disebutin sih di situ. Oke, lanjut ke KB3 ya. Ya, jangan lupa diperhatikan KB3-nya. Terus nanti sampai 5 menit lagi kan ya. Sampai jarumnya sampai ke 11. Kita bahas. Untuk kegiatan belajar yang kedua, halo semuanya. Ya, kegiatan belajar yang kedua atau yang tabel-tabel itu yang paling susah ngisi bagian apa? Menurut kalian? Kehamilan. Kenapa susah? Oh, ada yang nggak tertera. Contohnya apa? Implan. Oh iya, kontrasepsi darurat nggak ada. Nomor berapa sih yang kontrasepsi darurat? Ya kalau nggak ada ya sudah dikosongin aja nggak apa-apa karena memang berdasarkan data kan ya. Terus apalagi yang nggak ada? Implan. Kalau implan bisa disamakan dengan bentar. Implan nomor berapa? Implan bisa disamakan seperti sebentar. Sama yang kontrol pil itu loh. Sama-sama hormonal. Jadi disamakan aja nggak apa-apa. Oke, kita bahas dulu yang kegiatan belajar 2 ya. Loh. Bentar. Sorry. Oke, semuanya bisa perhatikan depan. Nggak jelas ya? Oke, nah silakan kalian cocokkan dengan milik kalian ya. Kalian cocokkan dengan milik kalian untuk kegiatan belajar yang kedua. Kalau kegiatan belajar 2, karena bentuknya tabel, itu mencocokkannya lebih mudah dengan tabel juga daripada kita ucapkan bersama-sama gitu ya. Sambil disimak, sambil dilihat ya. Untuk gambar tadi saya cek alhamdulillah sudah benar. Mungkin yang masih clear, yang masih sering tertukar adalah yang kondom biasa dengan kondom berspermisida ya. Itu nggak masalah karena memang tandanya nggak ada ya, nggak ada tandanya. Oke, kita bahas untuk kalau kategori kan tadi sudah ya. Oke, sebentar saya batuk dulu. Oke, butuh resep atau enggak ini ya? Butuh resep atau enggak ya?
Silakan diperhatikan untuk pil KB. Pil KB itu kategori hormonal kan ya. Jadi untuk kategori hormonal itu menggunakan resep ya, resep. Terus kalau pakai kondom, pakai resep nggak? Tidak. Kemudian pakai vaginal ring, pakai resep. KB kalender tidak perlu ya, suka-suka ya, suka-suka. Terus untuk kontrasepsi darurat, ya betul nggak kalian di situ? Betul ya, oke. Susu KB pakai tubektomi harus ya, ini bahaya kalau nggak pakai resep tiba-tiba dibedah gitu kan. Serem. Nah untuk berikutnya spong nggak pakai ya, nggak pakai. Kemudian KB suntik pakai. Terus ini enggak, spermisida enggak. Terus berikutnya PES ini pakai ya. IUD itu logam yang dimasukkan ke dalam rahim. Tentu saja ini harus oleh tenaga kesehatan ya. Oleh tenaga kesehatan atau dokter, diafragma dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas? Oke. Saya cek secara random ya, nggak saya cek semuanya, saya cek secara random untuk tubektomi. Tubektomi. Berapa efektivitasnya untuk menghalangi kehamilan? Nomor 7. Berapa? Ya, 99,5%. Yang lainnya gimana? Sudah betul? Ada yang beda? Saya ulangi, nomor 7. Nomor 7 atau tubektomi. Itu efektivitas mencegah kehamilannya sebesar 99,5. Oke. Kalau bisa nggak mencegah penularan penyakit menular seksual? Bisa nggak tubektomi? Tidak bisa. Dari tabel rujukan, apa saja yang bisa digunakan untuk mencegah penularan penyakit menular seksual? Pakai kondom dan abstinen, artinya benar-benar tidak melakukan hubungan seksual, maka itu pasti tidak akan terkena penyakit menular seksual. Kenapa ada Valdo sama Yuli? Iya. Oke ya. Kita kembali, kita bahas untuk yang kegiatan belajar yang ketiga ya sekarang ya. Untuk kegiatan belajar yang kedua sudah jelas ya ini ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, nanti kalian bisa melanjutkannya, barangkali ada yang masih keliru bisa dilanjutkan pada saat melaporkan nanti gitu ya. Nah sekarang kegiatan belajar yang ketiga, di situ per kasus ya. Nah kalau kasus ini alangkah lebih menarik kalau kalian berbicara di depan ya, di depan ya. Silahkan kelompok berapa yang mau? Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oke, silahkan ke sini. Pakai Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to pair. Kami dari kelompok 6 akan menjawab kasus 6. Sebelumnya
Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Intania Ratu Guratan Pameswari dari absen 14. Saya Muhammad Jadi dan Tirardoni dari absen 23. Saya Gios Syahrani dari absen 12. Saya Ibrahim Hildan Novan Kabibi, absen 13. Saya Khairul Hamatan Aja, absen 16. Saya Naila Nur Fadila, absen 24. Baik, untuk kasus 6 adalah Mamat dan istrinya sudah memiliki 2 putra dan 2 putri di usia pernikahan yang 10 tahun. Mamat dan istrinya berencana untuk melakukan kontrasepsi. Istri Mamat memiliki alergi terhadap lateks ataupun zat kimia lain yang dioleskan ke daerah genital. Mamat juga tidak berencana untuk menambah anak lagi mengingat usia mereka dan sudah memperoleh putra-putri yang sehat. Metode kontrasepsi terbaik apa yang harus dilakukan Mamat dan atau istrinya? Metode kontrasepsi yang paling baik dilakukan Mamat dan istrinya adalah vasektomi dan tubektomi, juga metode alami. Untuk soal yang nomor 2, mengapa Anda dan kelompok Anda merekomendasikan metode kontrasepsi tersebut? Karena kedua metode kontrasepsi tersebut bersifat tahunan atau permanen dan tidak memerlukan zat kimia, dan juga dapat mencegah kehamilan dengan cara menghindari intercourse. Untuk pertanyaan yang C, bagaimana prinsip reproduksi dari metode kontrasepsi yang Anda rekomendasikan? Pertama-tama, vasektomi adalah operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Vasektomi merupakan prosedur aktif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Yang kedua, tubektomi adalah pemotongan saluran induk telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Tubektomi bersifat permanen dan salah satu alternatif KB. Dan yang ketiga adalah kontrasepsi alami, merupakan kontrasepsi yang dilakukan secara alami tanpa menggunakan alat, obat, dan prosedur tertentu seperti sterilisasi atau vasektomi. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, untuk kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya tentang Tomi itu juga bisa disebut sterilisasi. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Halira dari kelompok 4. Ya, tubektomi bisa disebut juga sterilisasi. Karena tubektomi yaitu pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Tubektomi bersifat permanen dan salah satu alternatif KB. Tubektomi ini yaitu metode kontrasepsi pada wanita. Sterilisasi pada wanita. Terima kasih. Ya, apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok kami membantu? Terima kasih untuk kelompok 4 telah memberikan pertanyaan yang dapat menjadi tambahan bagi semuanya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih ya untuk kelompok 6 ya, betul ya? Halo? Kelompok 6? Ya, kelompok 6 ya. Jadi dari kelompok 6, kasus 6 tadi sudah disampaikan bahwa metode yang diambil itu direkomendasikan itu bisa dilakukan oleh Pak Mamat, bisa juga dilakukan oleh istrinya. Saya rasa sepertinya cukup salah satu ya, ya nggak? Kalau dua-duanya mungkin biayanya terlalu besar ya. Mungkin salah satu entah Pak Mamatnya atau istrinya. Yang jelas kalau sama-sama suami istri itu salah satunya steril, maka harusnya satunya tidak dapat hamil atau tidak dapat menghamili gitulah ya. Oke, kenapa tadi di situ yang perlu ditekankan adalah bahwa istri Pak Mamat ini mengalami alergi terhadap lateks ya. Jadi tidak bisa menggunakan metode kontrasepsi yang menggunakan berbahan lateks. Misalnya Pak Mamatnya menggunakan kondom itu tidak bisa, sehingga harus dilakukan vasektomi maupun tubektomi. Oke, tadi udah tepuk tangan belum untuk kelompok 6? Sudah ya? Oke, lanjut sekarang kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami selaku kelompok 1 ingin mepresentasikan yaitu kasus yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Lufatia Muslimah, absen 18. Saya Nurani Fajr Dwi Aryaning Tias, absen 27. Saya Muhammad Farhan Setiawan, absen 22. Saya Muhammad Davi Arifki, absen 21. Saya Ghafarul Rifki Fadila, absen 11. Saya Rizky Ramadan, absen 31. Saya bacakan kasus 1. Nurma dan Tirta sudah menikah meskipun keduanya masih sama-sama belajar di perguruan tinggi. Keduanya berkomitmen untuk menunda memiliki anak hingga mereka lulus dan memperoleh penghasilan. Suatu waktu, mereka terlanjur melakukan hubungan seksual ketika Nurma sedang masa subur dan Tirta tidak menggunakan pengaman. Soal A, metode kontrasepsi terbaik apa yang harus dilakukan Nurma dan Tirta? Jawabannya yaitu kontrasepsi darurat. Soal yang B, mengapa Anda dan kelompok merekomendasikan metode kontrasepsi tersebut? Jawabannya adalah karena metode tersebut adalah metode yang lebih cepat untuk memusnahkan sel sperma. Karena Nurma dan Tirta terlanjur berhubungan seksual. Poin C, bagaimana prinsip reproduksi dari metode
Oke, cek sudah kedengeran nggak? Ya sudah Bu. Bagaimana prinsip reproduksi dari metode kontrasepsi yang Anda rekomendasikan? Prinsip reproduksi dari kondom adalah menghalangi pemindahan sperma dari organ reproduksi pria ke organ reproduksi wanita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimon Sulaiman, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi bahwasanya kelompok 5 merekomendasikan BNI untuk melakukan metode kontrasepsi kondom. Mereka merekomendasikan tersebut karena tidak menggunakan resep dokter. Nah, saya ingin bertanya, kenapa kelompok kalian tidak merekomendasikan kabin kalender, kontrasepsi darurat, SPOM, UCF, atau jalur kontrasepsi, padahal mereka sama-sama tidak memerlukan resep dari dokter dan hanya dilakukan setiap adanya hubungan seksual. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu memang benar ada metode kontrasepsi lain yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Tetapi di sini istri Pak B ini sedang mengalami keputihan yang disebabkan oleh bakteri. Bisa dilihat pada tabel 2 yang ini, efektivitas pencegahan PMS. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang bisa mencegah dari penyakit menular seksual adalah kondom dan abstinens atau tidak berhubungan seksual. Maka dari itu, kelompok kami tidak menyarankan metode lain selain kondom atau tidak melakukan hubungan seksual itu karena masih memungkinkan terjadinya penularan PMS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Tadi sudah dijawab ya. Berarti sudah tahu alasannya ya kenapa tidak menggunakan metode yang lainnya, karena pada kasus ini inti dari permasalahan adalah karena diharapkan juga dapat mencegah, dimatikan aja itu nggak apa-apa, dimatikan, mencegah penularan penyakit menular seksual gitu ya. Jadi ada beberapa kasus, tidak bisa kita bahas semua hari ini, tolong dimatikan saja nggak apa-apa. Atas. Udah? Oke, ya terima kasih. Ya jadi ada beberapa metode ya, dari 6 kasus yang sudah kita tampilkan tadi ada 3 metode, 3 permasalahan. Dari sini karena waktunya hampir selesai ya, saya ucapkan terima kasih kepada 3 kelompok yang sudah menyajikan dengan baik, memberikan rekomendasi yang terbaik, dan juga kelompok-kelompok lain yang sudah memberikan menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat membantu berpikir kritis ya. Terima kasih. Kalau begitu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Ada siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ada yang mau? Siapa? Vivi? Silakan. Oke. Jadi dapat disimpulkan pelajaran pada hari ini kita dapat mengetahui metode-metode apa saja yang dilakukan
dilakukan oleh orang yang ingin melakukan kontrasepsi. Kontrasepsi itu kan terbagi menjadi metode-metode lainnya, ada yang melalui satu metode hormonal, ada yang melalui metode alami, dan ada yang melalui metode lain, dan juga ada yang fisik dan lain-lain. Nah, itu semua tadi sudah kita ulas, yaitu bisa menggunakan resep dokter dan juga ada yang tidak. Dan juga kita juga dapat mengetahui keefektifannya, lebih efektif mana sesuai dengan kasus-kasus yang dialami oleh orang-orang yang ingin menggunakannya. Jadi dapat disimpulkan hari ini kita dapat mengetahui apa yang dapat kita pakai, metode kontrasepsi apa yang dapat kita pakai untuk digunakan sesuai dengan kasus yang kita alami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita post tes sedikit ya, soalnya ada di depan sambil saya bacakan, ditulis saja langsung di kertas ya, atau di buku kalian, wes nggak apa-apa, biar lebih cepat. Nomor 1, ini mudah sekali nanti ya. Oh ya, makasih. Ya, nomor 1 ya, individu ya, individu yang pertama. Oke, yang pertama, suntik KB merupakan alat kontrasepsi dengan kategori apa? Suntik KB tadi, yang Depo-Provera tadi. Silakan ditulis. Nggak usah, langsung aja, gitu. Langsung jawabannya, suntik KB merupakan alat kontrasepsi dengan kategori apa? Sudah? Oke, pertanyaan yang kedua. Menghindari ovulasi pada dasarnya adalah prinsip reproduksi dari metode apa? Terus. Sudah? Ya, atau bisa dilihat di sini ya soalnya ya. Soal yang ketiga, kontrasepsi dengan kontrasepsi dengan IUD itu pada dasarnya menghalangi proses apa oleh blastosit? Ya, lanjut. Yang keempat, kalau seorang pria menginginkan kontrasepsi permanen, maka metodenya namanya apa? Seorang pria yang menginginkan kontrasepsi permanen, metodenya namanya apa? Atau harus dilakukan apa? Terus yang terakhir, alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan penyakit menular seksual. Contohnya adalah apa? Contohnya apa? Sudah? Sudah semuanya? Ya. Ya, oke ya. Yang pertama jawabannya adalah hormonal ya. Yang kedua ya KB kalender. Kalian apa? KB aja. KB kalender ya yang betul ya. Yang ketiga implantasi. Yang keempat vasektomi dan yang kelima kondom. Ada yang betul semuanya? Oke, tepuk tangan ya. Ya, yang lain semoga bisa lebih baik lagi nanti pada waktu pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kalian akan agenda kita pertemuan berikutnya adalah seperti biasa. Kalau akhir bab apa?
Iya, penilaian harian untuk materi yang kemarin siklus reproduksi dan juga ini ya. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman semuanya? Tidak ada? Tidak ada? Ya, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sangat baik sekali. Kalian sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Kalau begitu saya minta tolong untuk salah satu menyiapkan kelas untuk berdoa. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Sampai masih di sini dulu ya. Ternyata kita tunggu bel dulu. Sambil dicek lagi nanti ya dikumpulkan dulu mungkin ya. Mungkin dikumpulkan dulu nanti saya koreksi. Dikumpulkan dulu nanti saya koreksi untuk sebagai bahan itu ya kegiatan belajar yang keempat. Ya, yang lupa saya sampaikan ini ada kegiatan belajar yang keempat kan ya, kalian diminta untuk membuat artikel populer ya, artikel populer. Jadi sebelum berarti penilaian harian kita tunda dulu. Nah, jadi kalian melakukan menyusun artikel populer berdasarkan kasus yang kalian atasi tadi. Ya, kalau kalian kasusnya satu tadi kontrasepsi darurat, berarti nanti kalian kontrasepsi darurat bahasannya. Kalau kelompok kamu apa? Pil KB, berarti kamu membahas tentang pil KB. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu di sini dulu ya.